Saya ingat sekali, kalung silver yang berbentuk hati ini adalah kalung milik ibu kamu. Ibu yakin? Saya yakin sekali. Dulu ini memang ditinggalkan oleh ibu kamu setelah dia melahirkan kamu. Bahkan, saya ingat sekali, ada surat kecil yang ditulis oleh ibu kamu. Gimana bisa seorang ibu tega ninggalin bayinya begitu aja di rumah sakit? Wanita seperti itu nggak pantas disebut ibu. Sayang, sebenci apapun kamu sama perempuan itu nggak akan pernah bisa merubah kenyataan kalau dia adalah ibu kandung kamu. Dia itu tetap ibu kamu, orang yang melahirkan kamu. Dia membawa kamu ke dunia ini, sayang. Kamu jangan pernah membenci dia, seburuk apapun dia. Kalung kamu baru, sayang? Kenapa, sayang? Ibu janji ya jangan pernah tinggalin aku, Bu. Ibu nggak akan pernah tinggalin kamu, sayang. Cuma maut yang akan pisahin kita. Ibu janji nggak akan pernah tinggalin kamu. Dan Pangeran, kamu nanti kalau nikah sama Putri, kamu harus siap ibu gangguin ya. Karena ibu nggak mau loh jauh dari Putri. Gak masalah kok, Bu. Lagian saya kan udah anggap ibu seperti ibu saya sendiri. Jadi gak apa-apa. Tuh sayang, boleh. Gak nyangka, ternyata Tante Nawang bukan ibu kandung dari Putri. Terus ibu kandung Putri yang sebenarnya siapa dong? Istri? Kamu ngapain kok gelisah gitu? Lagi mikirin apaan sih? Kamu tuh harus ingat loh, gak boleh banyak pikiran, apalagi sampai stres. Kalau ada apa-apa tuh ngomong sama aku. Mending gue ceritain ini ke Atta atau enggak ya? Ya Atta kan sahabatnya Pangeran sama Putri juga. Tanya mau diem aja, nah aku tahu nih. Ini pasti fix ada yang kamu sembunyiin dari aku. Coba ngomong sama aku, sebenarnya ada apa? Enggak kok suami, aku tadi cuma biasa apa? Ya gitu, cuma kepikiran sesuatu udah nggak usah dipikirin udah. Jangan kayak gitu dong, kamu tuh gimana sih? Kamu ini istri aku loh, suami istri itu harus saling terbuka. Coba jujur sama aku, ada apa? Gak boleh rahasia-rahasiaan. Sebenarnya ini masalah bukan masalah aku suami, tapi masalahnya si Putri. Putri? Kenapa Putri? Tapi sebelum aku cerita ke kamu harus janji ke aku ya. Kamu nggak bakalan kasih tahu ke siapapun tentang rahasia ini, termasuk sama Pangeran sama Putri. Kalau kamu udah tahu rahasia yang aku bakal kasih tahu ke kamu. Iya, aku janji. Aku nggak bakal ngomong sama siapa-siapa. Udah cerita sama aku. Serius banget. Aku bisikin. Jadi ceritanya tuh. Bentar. Kamu ngapain ceritain sama aku jadi bisik-bisik? Kan di sini itu kita di rumah cuma ada berdua, kamu sama aku doang. Raisa juga kan masih kecil, mana tahu dia obrolan orang dewasa, sayang. Oh iya ya. Iya. Sorry suami.
Udah gimana? Jadi ceritanya, ternyata Putri itu bukan anak kandung dari Bu Nawang. Mereka udah ngelakuin tes kan di Singapura, dan hasilnya adalah negatif. Jo, Iya Pak Bos. kamu masih ingat kan kantor WO yang Mimi biasa ke sana, yang ngurus pertunangan Putri sama Pangeran? Iya tahu, kenapa? Nah, saya mau kamu selidiki orang, namanya Bu Salma dan Tommy. Dia kerja di situ. Memangnya kenapa Pak Bos? Any problem sama persiapan tunangannya non Putri? Saya ngerasa nggak asing sama orang-orang itu, Jo. Terutama sama perempuan yang namanya Bu Salma itu. Kamu selidiki ya. Ya, memang sih kantor WO itu lagi berkembang pesat Pak Bos. Banyak pejabat-pejabat, pengusaha sekelas Pak Bos itu pakai jasa kantor itu Pak Bos. Ikutin aja perintah saya. Iya, siap. Kemarin aku lihat mereka di parkiran tempat aku meeting. Sikap mereka bener-bener aneh. Aku harus pastiin siapa sebenarnya mereka. Oke Pak, gitu aja. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke. Sampai ketemu. Salim. Sini lo. Ibu, itu kayak WO yang kemarin. Wah, kebetulan banget saya mau ketemu. Lim, ini rencana harus sukses ya. Awas kamu berulah sampai ini semua berantakan. Kayaknya mereka lagi agak tegang. Aku samperin apa? Nggak usah ya. Dari kemarin ibu itu ngomongnya begitu-begitu terus, diulang-ulang mulu. Udah kayak kaset kusut, tau nggak Bu? Iya aja kenapa sih? Repet aja mulutnya. Suaranya kayak saya kenal. Siapa ya? Waduh, Pak Bos, kemana aja sih? Saya cari kemana-mana loh, sampai masuk kafe. Nyari Pak Bos malah nungguin di sini. kamu dari tadi lama banget sih. Ya Pak Bos lu, ngilang-ngilang mulu. Lihat apaan sih? Tim kamu. Pak Bos nyariin apa sih Pak Bos? Enggak apa-apa. Laki-laki dari WO itu pakai rambut palsu ya? Tadi saya lihat rambutnya bisa gerak kayak mau lepas dari kepalanya. Oh, jadi Pak Bos curiga dia cowok itu pakai wig, terus Pak Bos ngira dia itu nyamar gitu. Masalahnya mereka kayak saya kenal, Jo. Setuju Pak Bos, setuju banget. Orang yang udah akrab aja sama kita, udah deket aja bisa melenceng kayak Bu Lisa. Kita harus bener-bener cari orang jujur itu memang susah Pak Bos ya, zaman sekarang. Apalagi sama orang yang kita kenal. Maura, Hai. lagi ada apa? Tumben kamu moodnya bagus banget. Sampai motong-motong buah, gerak-gerakin kepala gitu. Semua orang berhak untuk bahagia, Pangeran. Termasuk juga saya. Betul. Tapi masalahnya apa yang buat kamu bahagia? Apa karena Mel dan Tristan jadi gagal tunangan? Makanya kamu bahagia? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Lagi kamu tahu dari mana kalau Tristan sama Mel itu nggak jadi tunangan? Dari Ibu Nawang. Maura, alasan kamu minta saya satu tim sama Tristan itu bukan karena kamu sengaja ingin menghancurkan hubungan Tristan dan Mel kan? Karena kalau emang iya, kamu harus tahu Maura, itu adalah perbuatan yang salah. Dan saya nggak akan mengizinkan itu. Maura, alasan kamu minta saya satu tim sama Tristan itu bukan karena kamu sengaja ingin menghancurkan hubungan Tristan dan Mel kan? Karena kalau emang iya, kamu harus tahu Maura, itu adalah perbuatan yang salah. Dan saya nggak akan mengizinkan itu.
aku ketahuan lagi sama pangeran. Males deh kalau pangeran tuh jadi ikut campur kayak gini dan berusaha buat ngelangi rencana aku. Maura, kenapa diem aja? Sejak kapan pangeran kau peduli sama saya? Sejak kapan kamu peduli sama semua urusan saya? Bukannya selama ini kamu anggap kalau saya itu nggak ada? Pangeran, saya udah nggak pernah nurut apapun lagi dari kamu. Jadi tolong jangan campurin urusan saya, karena saya berhak untuk bahagia. Saya nggak akan biarin Maura merusak hubungan Mel dan juga Tristan. Bukan karena mereka teman-teman saya, tapi saya juga nggak mau kalau nama Maura jadi jelek. Sumpah Ki, lo malam-malam gini ngapain sih ngajakin ketemuan? Ngantuk tau nggak? Gue punya sesuatu buat lo. Ada yogurt, roti gandum, sama minuman. Buat sarapan kamu besok. Kenapa lo nggak suruh kurir aja untuk anterin ke rumah? Apa jangan-jangan lo nggak ikhlas ya beliinnya, makanya ngerjain gue suruh kesini? Miss Meliana Arkandini, bisa nggak sih nggak usah comel? Kamu tinggal buka bagasi mobil saya, terus kamu ambil makanannya, habis itu kamu pulang. Sumpah sih ngerjain banget. Ki, ini jelas-jelas bukan yogurt dan roti. Lo bisa jelasin ke gue ini apa? Itu kan ada tulisannya. Saya cinta sama kamu, saya serius sama kamu, saya sayang sama kamu, saya siap untuk bahagiain kamu. Jadi saya siap juga untuk lamar kamu. Kamu mau terima saya?